Kehidupan orang percaya diumpamakan sebagai perjalanan panjang seorang musafir. Dalam perjalanan tersebut, dia akan menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, ancaman, penindasan, dan godaan. Memang demikianlah kehidupan ini. Kita tidak terlepas dari hal-hal tersebut, khususnya pada saat sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 belum berakhir dan dampak dari hal ini semakin meluas sehingga menimbulkan berbagai kesulitan hidup, tekanan-tekanan emosi, dan godaan untuk menyerah dalam ketakutan dan keputusasaan. Oleh karenanya, izinkan saya berbagi nasihat dari firman Tuhan, khususnya dari surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 17. Ada beberapa nasihat penting yang perlu kita terapkan dalam perjalanan hidup kita di tengah padang gurun dunia yang penuh dengan fata morgana ini. Nasihat yang pertama adalah mendisiplin pikiran kita agar senantiasa waspada dan terfokus kepada anugerah Tuhan yang akan dinyatakan kepada kita. Pikiran kita seringkali terfokus pada masalah dan kesulitan yang sedang kita hadapi sehingga kita putus asa dan melupakan janji Allah dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan tersebut. Kita juga harus waspada agar pikiran kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia dan kenikmatan dosa yang seringkali memelencengkan tujuan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Fokuskan pikiran kita pada pengharapan yang Yesus janjikan pada saat Dia menyatakan diri kelak di kemudian hari, agar tidak mudah tergoda dan terlena. Nasihat yang kedua adalah menjaga hati, agar hati kita tidak syarat dengan hawa nafsu. Ketika hawa nafsu memenuhi hati kita, maka kita akan bertindak seperti orang bodoh. Kita harus menjaga hati dan mengarahkan hati kita untuk mengasihi dan mentaati Tuhan. Hal ini hanya dapat terjadi jika kita mengisi hati kita setiap hari dengan firman Tuhan dan bersekutu erat dengan Roh Kudus. Nasihat yang ketiga adalah mengarahkan gaya hidup kita agar kita memiliki gaya hidup yang meneladani kehidupan Yesus, baik ketika kita sedang diberkati maupun ketika kita sedang mengalami aniaya, penderitaan, kesulitan, atau pencobaan. Gaya hidup yang kudus akan membuat kita terjaga dari jerat dunia yang ingin mengandaskan iman kita dan memelencengkan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita mendisiplin pikiran kita, menjaga hati kita, dan mengarahkan hidup kita untuk meneladani kehidupan Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.